Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa kembali bersama Mas Yan. Pada video kali ini kita akan bahas tentang literasi numerik pada bagian materi barisan bilangan. Baik sahabat semua, langsung saja kita ke materinya. Sahabat semua, barisan bilangan ini merupakan susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu pola tertentu. Barisan bilangan biasa itu berupa barisan aritmetika maupun barisan geometri. Nah, jadi kalau ada soal-soal barisan bilangan, berarti itu merupakan susunan bilangan ya sahabat semua ya. Jadi barisan bilangan itu ada dua. Yang pertama barisan aritmetika, kemudian yang kedua ada barisan geometri. Barisan aritmetika itu sahabat semua adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih antar bilangan yang sama. Jadi kalau barisan bilangan itu aritmetika itu ciri-cirinya yang pertama adalah antara bilangan yang satu ke bilangan yang kedua itu memiliki beda yang sama atau selisih yang sama. Misalkan nih, 1, 6, 11, 16, 21. 1 ke 6 itu kan selisihnya 5 atau bedanya 5. Kemudian 6 ke 11 juga bedanya 5. Kemudian 11 ke 6 juga bedanya 5. 16 ke 21 bedanya ke 5. Kemudian 21 juga pasti bedanya 5. Berarti 21 tambah 5 sebenarnya 26. Seperti itu sahabat semua ya. Nah, kemudian contoh lagi. Ini ada 64, kemudian 60, 56, 56, 52, 52, 48. Nah, berapa bedanya? Ternyata 64 ke 60 itu min 4. 60 ke 56 itu min 4. 56 ke 52 itu min 4 dan seterusnya. Maka kita bisa simpulkan bedanya itu min 4. Jadi dia membentuk pola suatu bilangan dengan polanya itu selisih min 4 atau beda min 4. Maka kita simpulkan bilangan selanjutnya di sini juga pasti min 4. 48 min 4 itu menjadi 44. Nah, seperti itu barisan aritmetika. Ciri-cirinya adalah selisih atau bedanya sama. Jadi kalau kita sudah menemukan pola yang sama, yaitu polanya bedanya sama, selisihnya sama, maka kita bisa menemukan bilangan selanjutnya. Barisan bilangan seperti ini disebut barisan aritmetika. Selanjutnya kita lihat seperti apa barisan geometri. Ya, barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan antar bilangan sama. Jadi kalau geometri itu ciri-cirinya rasio atau perbandingannya sama. Kalau geometri aritmetika tadi beda ya, selisih. Apa sih rasio atau perbandingan itu? Rasio atau perbandingan itu adalah bilangan yang kedua itu dibagi dengan bilangan yang sebelumnya. Jadi misalkan 4 dengan 2 ini memiliki rasio adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2 gitu. Jadi selisihnya polanya itu rasio perbandingan antara 4 dengan 2. 4 dibagi 2 itu dapatnya 2. 8 dibagi 4 itu juga 2. 16 dibagi 8 itu dapatnya 2. 32 dibagi 16 itu juga bedanya 2. Jadi rasionya itu 2. Bilangan kedua dibagi bilangan ke-1, bilangan ketiga dibagi bilangan kedua, begitu seterusnya. Jadi rasio. Namanya rasio, dibagi, dibandingkan. Nah, kalau kita sudah menemukan pola rasio yang sama, maka kita bisa menemukan bilangan selanjutnya. Nah, ternyata ini rasionya adalah kali 2. Berarti 16 kali 2 itu dapatnya 32. Kemudian 32 dikali 2 itu dapatnya 64. Nah, seperti itu. Itu namanya rasio. Rasio itu bukan bisa juga dalam bentuk pembagian ya. Ini misalkan 100 ke 20 itu berarti 100 dibagi 5 kan dapat 20. 20 dibagi 5 juga dapatnya 4. 4 dibagi 5 dapatnya 0,8 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kita bisa mendapatkan polanya. Gampang ya sahabat semua. Nah, sekarang kita lihat latihan soalnya. Nah, oke ya. Sebelum kita ke latihan soal, kita selesaikan dulu ini berapa ya. Kalau kita bingung membaginya, gampang aja. 0,8 ini kan 0,8 ini kan sama saja 8 per 10 sahabat semua ya. 8 per 10 dibagi 5. Berarti dibagi atau dikali 1 per 5. Nah, berarti dapatnya 8 per 50. Maka di sini 8 per 50. Nanti tinggal dicari desimalnya berapa gitu. Baik sahabat semua, kita lanjut ke latihan soalnya. Nah, kita ada latihan soalnya nih. 9 ke 13 itu berapa selisihnya? Kemudian 13 ke 17 itu berapa? 17 ke 21 itu berapa? Kita lihat, 9 ke 13 itu ternyata selisihnya berapa? Selisihnya itu tambah 4 ya sahabat semua. Plus 4. Kemudian 13 ke 17 juga plus 4. Kemudian 17 ke 21 juga plus 4. Nah, kita dapat pola yang sama, yaitu jumlahkan dengan 4 atau bedanya 4. Maka 21 tambah 4 itu 25. 21 ke 25 kan plus 4. Maka sudah bisa dipastikan bilangan selanjutnya di sini juga plus 4. 25 plus 4 itu 29.
Nah, 25, 29. Maka yang E jawabannya. Nah, seperti itu sahabat semua barisan bilangan. Nah, barisan bilangan ini ada juga namanya barisan bilangan yang tak beraturan. Arti tak beraturan itu kalau di contoh yang ini tadi dia beraturan nih antara bilangan yang satu dengan bilangan di sebelahnya itu selisihnya beraturan plus 5 plus 5 plus 5. Nah, nanti di bilangan barisan bilangan atau deret bilangan yang tidak beraturan tuh dia kadang loncat-loncat antara bilangan yang ke satu dengan bilangan yang ketiga itu baru ada pola yang sama. Bilangan ketiga dengan bilangan kelima baru ada pola yang sama. Nah, seperti apa cara menyelesaikannya? Kita simak videonya ya, sahabat semua. Kita lanjut ke latihan soal. Nah, ada latihan soal lagi nih. 17 ke 17. Terus 17 ke 16, 14, 16 ke 14, 14 ke 7. Nah, ini berapa polanya? Kita lihat. Kita lihat dulu bilangan satu dan bilangan selanjutnya. 17 ke 17 ini kan nggak ada selisihnya, atau selisihnya 0 ya. Kemudian 17 ke 16 ini berapa? Selisihnya kan min 1. Kemudian 16 ke 14 ini selisihnya berapa? Selisihnya kan min 2. Kemudian 14 ke 11 itu berapa? Min 3. Kemudian 11 ke 7 itu berapa? 11 ke 7 itu berapa sahabat semua? Tadi 14 ke 11 kan min 3 ya, min 3. Berarti ini min 4. Ya kan? 11 dikurang 4 kan dapatnya 7. Nah, kita lihat polanya dari 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Otomatis di sini pasti min 5 karena polanya sudah terbentuk ya, kurang-kurang 1. Pengurangannya bertambah dari min 1, min 2. Nah, pasti di sini juga min 5. 7 dikurang 5 itu dapatnya 2. Nah, jawabannya yang C. Nah, seperti itu sahabat semua. Jadi kita harus menemukan pola yang sama. Pola yang teratur. Intinya itu adalah polanya teratur. Ketika polanya sudah teratur, kita bisa menyimpulkan berapa bilangan selanjutnya. Seperti itu. Nah, kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua. Nah, selisihnya berapa sih? 2 ke 1 itu selisihnya berapa? 2 ke 3 ini selisihnya plus 1. 3 ke 5 itu plus 2. 5 ke 8 itu plus 3. 8 ke ini plus 5. Plus 5 terus plus 13 ke 21 plus 8. 1 plus 1 plus 2 plus 3. 1, 2, 3. Harusnya kan plus 4 ya. 8 tambah 4, 12. Tapi sini 13. Maka tidak membentuk pola yang sama. Maka kita harus mencari pola selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat. 2 ke 3. Itu belum menemukan pola yang sama ya. Coba kita lihat. 2 kalau ditambahkan dengan 3 itu dapatnya berapa? 2 tambah 3, 5 ya sahabat semua. Ya, kemudian 3 ditambah 5. 3 tambah 5 itu dapatnya 8 kan? 8. Nah, sudah mulai membentuk pola yang sama. Kemudian 5 ditambahkan 8 itu dapatnya 13. Kemudian 8 tambah 13 itu dapatnya 21. Nah, sudah mulai membentuk pola yang sama. Artinya ketika 2, 3, 5, 8, 13, 21, kemudian titik-titik. Ketika kita menjumlahkan 2 dengan 3, kita jumlahkan, dapatnya 5. Ketika kita menjumlahkan 3 dengan 5, kita jumlahkan, dapatnya 8. Ketika kita menjumlahkan 5 dengan 8, kita mendapatkan 13. Artinya, dengan menjumlahkan bilangan sebelumnya, kita mendapatkan bilangan selanjutnya. Berarti ini kita mendapatkan pola yang sama. Otomatis, 13 tambah 21 ini dapatnya berapa? 34 ya, 34. Maka inilah bilangan selanjutnya. Ini namanya barisan Fibonacci. Fibonacci. Dapatnya 34 ya. Itu barisan bilangan yang didapatkan dengan menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Nah, 5 ini kan didapat dari 2 tambah 3. Kemudian 8 ini didapat dari 3 tambah 5. Nah, 13 ini didapat dari 5 tambah 8. Nah, 21 ini dapat dari 8 tambah 13, dapat 21. Nah, otomatis bilangan selanjutnya, sorry sahabat semua, otomatis bilangan selanjutnya juga sama, 21 ditambah 13 dapat 34. Nah, seperti itu. Itu namanya barisan Fibonacci. Oke, cukup mudah sahabat semua. Kita lanjut ke contoh soal. Ya, ada 10 soal yang sudah saya siapkan ini untuk memperlancar kita mengerjakan barisan bilangan. Nah, kita mulai dari nomor yang 1 sahabat semua ya. Ya, ada 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, kemudian titik-titik.
Nah, berapa bilangan selanjutnya dari 7 ini yang titik-titik nih? Nah, kita lihat selisihnya. 1 ke 3 ini selisihnya berapa? Plus 2 ya. Kemudian 3 ke 5, 3 ke 5 juga plus 2. 5 ke 7 juga plus 2. Maka bisa kita simpulkan setelah ini juga di plus 2. 7 tambah 2 dapat 9. Nah, gampang ya sahabat semua ya. Ini masuk bilangan yang beraturan, bersembilan yang beraturan. Kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua sahabat semua ya. Ada 1, 3, 9, 27, titik-titik. Nah, langkahnya masih sama tipsnya. Kita lihat apa hubungan antara bilangan yang satu dengan bilangan selanjutnya. 1 ke 3 berarti selisihnya plus 2 ya. Kemudian 3 ke 9. 3 ke 9 itu plus 6. 9 ke 27 itu plus berapa? Plus banyak. Oh, berarti bukan pola yang sama. Berarti bukan itu polanya. Kita cari yang lain. 1, 3, 9, 27. Coba langsung kita cari 3 kali ya. Nah, 1 ke 3 ini coba. Berarti 1 kali 3 ya. Kali 3. Kemudian 3 ke 9 itu berarti 3 kali 3 juga coba. 3 kali 3 juga 9. Ah, sudah mulai membentuk pola yang sama. 9 ke 27 coba kita kali dengan 3. 3 kali 9 dapat 27. Ah, membentuk pola yang sama. Kali 3 kali 3 kali 3. Artinya sudah membentuk pola yang sama, kita simpulkan pasti di sini juga kali 3. Berarti 27 kali 3 kali 3. 27 kali 3 itu sama dengan 81. Jawabannya adalah 81. Gampang sahabat semua ya. Artinya kita harus tetap menemukan polanya. Kita lihat soal selanjutnya. Kita punya 4, 9, 16, 25. Nah, berapa sih bilangan selanjutnya? Ketika kita lihat selisihnya 4 ke 9 ini berarti plus 5. 9 ke 16 itu plus 7, betul kan? 7 tambah 9, 16. 16 ke 25 itu plus berapa? Plus 9. 5, 7, 9. Bilangan ganjil ya. 5, 7, 9. Habis itu sini dapatnya berapa? Dapatnya plus 11 ya. 11. Habis 9 kan bilangan ganjil 11. 11. Kemudian 25 tambah 11 itu 36. Nah, kita lihat jumlahnya plus ini juga boleh. Setelah 36 itu berapa? Tadi satu kembali ya. 4, 9, 16, 25, 36. Kemudian titik-titik habis 36 itu berapa tadi? Ini kan di plus 5. Plus 7. Plus 9. Oh iya, plus 9. Kemudian sini plus 11. Habis 11 itu 13. 13 itu berarti 49. Oh, boleh juga kita pakai ini. Tapi kita lihat. Kemudian kita pluskan lagi. Plus 13 itu 13 itu 15 ya. Dengan ganjil selanjutnya 15 plusnya kan. 4 tambah ini 49 tambah 15 64. Oke, betul juga 64. Jadi polanya adalah dijumlahkan dengan bilangan ganjil ya. Ternyata yang benar tadi 36. Ini juga bisa menggunakan cara lain sahabat semuanya. Kita lihat. 4 ini kan sama saja 2 pangkat 2. Kemudian 9 ini 3 pangkat 2. 16 ini adalah 4 pangkat 2. 25 ini adalah 5 pangkat 2. 2, 3, 4, 5. Otomatis ini juga 6 pangkat 2. 6 pangkat 2, 36. Otomatis ini juga 7 pangkat 2. Otomatis ini juga dapat 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 kan 4. 7 pangkat 2, 49. Nah, pakai pola yang ini juga boleh. Dapatnya jawabannya sama. Pakai pola ini juga boleh. Nah, artinya kita bisa menemukan pola yang teratur dan berurutan. Polanya teratur. Nah, kita bisa bertanggungjawabkan seperti itu. Maka jawabannya yang benar adalah 36. Baik, kita ke soal selanjutnya. Nomor 4. 1024, 512, 256, titik-titik 64, titik-titik 32. Nah, sahabat semua kalau dapat barisan bilangan yang sudah ribuan, ratusan ini dosa bingung. Kita lihat dulu, kita cari dulu hubungannya. Apakah selisih ada, atau dibagi 2 ada, atau dibagi seberapa ada. Kita lihat, 1024 itu hubungannya dengan 512 itu berapa? Ternyata 1024, kemudian 512, kemudian 256, titik-titik 64, titik-titik 32. Nah, hubungannya ternyata 1024 ini kalau saya bagi dengan 2,
itu dapatnya 512. Atau 512 saya kali 2. 4, 2, 5 kali 2 itu 10, 10, 24. Nah, benar ya. Kemudian saya cek lagi, apakah juga membentuk pola yang sama? 512 saya bagi dengan 2. Ternyata 512 saya bagi dengan 2 juga dapatnya 256. Bagi 2, bagi 2. Apakah di sini bagi 2? Kita coba bagi 2. 256 dibagi 2 itu adalah 128. Saya ganti warnanya dulu biar kita lihat gampang. 128. 28. Nah, sekarang 128 ini, apakah kalau kita bagi dengan 2 juga dapatnya 64? 64 bagi 2. Benar, 128 dibagi 2, 64. Apakah 64 saya bagi 2 dapatnya 32? Nah, juga benar, 64 dibagi 2, 32. Artinya, polanya sudah membentuk sama, dibagi dengan 2, atau rasionya sama dengan 2. Maka kita bisa simpulkan jawabannya benar, 128. Oke, gampang. Kita ke soal berikutnya. Ada 1, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, titik-titik. 1 ke 1 itu selisihnya 0, selisih 1. Kita lihat ya. Kita lihat. Kita bisa lihat apakah ada bentuk selisih yang sama. 0 plus 0 plus 1 plus 2, plus 1. Plus 2 plus 3. Anda membentuk pola yang sama. Maka polanya bukan jumlah ya, bukan penjumlahan. Maka kita lihat manakah kira-kira yang sama. Kita lihat 1 kalau ditambahkan dengan 1 tambah 1 itu dapatnya 2. 2. Kemudian ini 1 tambah 2 apakah dapatnya 3? Sama dengan 3. Oh, ternyata ini mirip Fibonacci tadi ya. Menjumlahkan bilangan dua bilangan sebelumnya untuk mendapatkan bilangan selanjutnya. Jadi 1 kalau ditambah dengan 1 dapatnya 2. Yang ini kan. Kemudian 1 ditambah dengan 2, yang ini dapatnya 3. Nah, berarti sudah dapat polanya. Sekarang kita lihat 2 ditambah dengan 3, 2 tambah 3 apakah 5? Nah, 2 tambah 3 5. Nah, ini ditambahkan dapatnya 5. 3 tambah 5 dapatnya 8. 5 tambah 8 dapatnya 13. Jawabannya sudah benar. Ini barisan Fibonacci. Berarti menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Dua bilangan sebelumnya adalah 8 dengan 13. Kita jumlahkan, dapatnya 21. Nah, dapat 21. Jadi jawabannya adalah 21. Ini salah satu bentuk bilangan Fibonacci ya. Menjumlahkan dua bilangan sebelumnya, 1 dan 1 dijumlahkan adalah dapat 2. Untuk mendapatkan bilangan selanjutnya seperti itu. Gampang? Kita ke soal selanjutnya. Nomor 6. Ada 3, 4, 7, 19, 13, 39, 21, titik 64. Nah, kita lihat ini gimana cara menyelesaikannya. 3, 4, 7, 19, 13, 39, 21, 39, 21, 64, titik-titik. Nah, lihat. Adakah pola yang terbentuk? 3 ke 4 itu nggak ada ya. Coba kita lihat hubungannya. 3 ke 4 itu hubungannya plus 1. Plus 1. Kemudian ini plus 3. Ini plus berapa? 12. Ya. 19 ke ini, berarti bukan itu polanya ya. Kita lihat selisih-selisihnya bagaimana. Cari dulu penghapus. Kita hapus dulu itu. Iya, kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu ini. Oke. Kita hapus. 7 habis 7 tadi berapa? 19. Iya, kita lihat. Ternyata 3 dengan 7 ini. Kita lihat 3 dan 7 ini ada berapa? Plus 4. Kemudian ini lompat 1 ya. Lompat 1 itu ada polanya plus 4. Kemudian kita lompat lagi, lompat 1. 7 ke 13 itu plus 6. Plus 4 plus 6. Kita coba lompat 1. 4 ke 6 ini kan plus bedanya 2 ya. 4 dengan 6 ini bedanya 2. Berarti kita coba di sini bedanya pasti 8. Coba kita lihat. 13 ke 21 ini plus 8. Oh ya benar. Selisihnya 4, 6, 8.
Selisihnya itu dari 4 bertambah menjadi 6, bertambahnya 2 ya. Ini plus 2. Ini juga plus 2. Nah, otomatis dari 21 ini juga lompat 1 ketika habis plus 8 berarti plus 10 ya. Plus 10, plus 10. 21 plus 10 itu dapatnya berapa? 31. Nah, kita lihat apakah ini selisihnya juga 2? Nah, ya plus 2 kan. Nah, jawabannya 31. Ada nggak jawabannya 31? Ada ya, jawabannya 31. Nah, seperti itu. Jadi tipsnya, kalau antara bilangan yang satu, bilangan antara 3 dengan 4, kemudian 4 dengan 7 tidak menemukan pola, maka kita cari pola dengan cara lompat 1. Lompat 1. Jadi bilangan pertama dengan bilangan ketiga, bilangan ketiga dengan bilangan kelima, dan seterusnya. Apakah membentuk pola yang sama? Kalau membentuk pola yang sama, kita bisa gunakan. Ternyata setelah kita cari tadi membentuk pola ya sahabat semua ya. Plus 4, plus 6, plus 8. Ini sudah membentuk pola yang teratur, maka kita bisa simpulkan itu yang kita pakai. Dapatnya 31. Gampang ya? Jadi artinya tetap kita cepat mencari polanya. Kalau dengan bilangan sebelahnya nggak dapat pola, dengan bilangan sebelahnya lagi lompat 1 seperti itu. Lompat 1 nggak ada, lompat 3 seperti itu. Lompat 2, lompat 3, dan seterusnya. Baik, kita lihat soal yang ke-7. Kita ada 32, 32, 31, 30, 20, 19, 18, 17, titik-titik. Nah, dari bilangan yang ada, sepertinya ini juga bukan bilangan yang barisan aritmetika yang teratur ya, antara bilangannya satu dan bilangan sebelahnya itu, kemudian sebelahnya lagi itu berurutan. Sepertinya tidak. Maka kita harus berimprovisasi atau mencari teknik lain, yaitu melihat pola dengan bilangan lompat 1 tadi, seperti itu. Kita lihat 32 dan 31 ini kan min 1 ya. Ini ke sini min 1. Ini ke sini juga min 1. Pas ke lompat 1 ke sini, ini sudah min 10. Kemudian di sini min 1 lagi, min 1 lagi. Ini min 1. Min 1. Di sini min 1. Min 1. Habis min 1, kalau kita ikut pola yang di sini harusnya min 10 ya. Harusnya min 10. Harusnya di sini ini 8. Tapi ternyata di sini min 1 lagi, 3 kali min 1 yang bukan pola yang sama, sahabat semua ya. Maka kita coba lihat pola yang lain. Nah, ternyata kita coba lihat dengan bilangan sebelahnya ya. Sebelahnya. Lompat 1. 32 ke 30 ini berapa? Min 2. Seperti itu ya. Kemudian 30 ke 19 ini berapa? Min 11. Kemudian 19 ke 17 ini berapa? Min 2. Nah, otomatis di sini nanti, di sebelah sini nanti, sini min 11. Tapi bukan itu bilangan yang dicari kan? Yang dicari kan bukan dua bilangan ini, pas bilangan sebelahnya ini. Nah, maka kita lihat, kita cari pola lagi selanjutnya. Tadi sudah lompat 1, sudah. Sekarang kita lihat. Iya. 32 dan 30 sudah, maka bilangan sebelahnya lagi. Polanya juga sama, lompat 1. 31 ke 20 itu berapa? 31 ke 20 itu berapa? Min 11. Min 11. Kemudian 20 ke 8. Lompat 1 lagi ya sahabat semua. 20 ke 18 itu juga berapa? Min 2. Min 11, min 2. Min 11, min 2. Berarti kita sepertinya membentuk pola yang sama. Berarti setelah min 2 berarti min 11. 18 ke bapaknya ngacat. 18 ke bilangan yang di sini. Kalau tadi habis min 2 berarti min 11. Min 11, min 11, min 2, min 11. Membentuk pola yang sama kan sudah? Maka 17 dikurang min 11 itu dapatnya berapa? Sorry, min 18 dikurang min 11. Dapatnya itu 7 ya. 7. Dapatnya 7. Nah, maka jawaban yang benar adalah 7. Nah, seperti itu. Selisihnya sudah mulai kelihatan. Min 11, min 2, di sini min 11. Maka 18 dikurang min 11 itu dapatnya 7. Maka jawabannya benar adalah 7.
Nah, seperti itu sahabat semua ya. Dicari polanya lompat satu, lompat satu. Pas di lompat satu, harusnya kan bilangan yang di sini ya. Tadi 17. Setelah min 2, min 11, min 2. Berarti min 11 ya, min 11. Min 17 dikurang min 17 dikurang min 11 itu dapatnya 6. Iya, dapatnya 6. Harusnya di sini 6 ya. Tapi bukan itu yang disoal. Soal kan pas di sebelahnya 17. Maka kita cari bilangan setelah 32 tadi juga lompat 1. Maka kita dapat 7. Nah, seperti itu. Baik, lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8 ada 98, 80, 64, 50, kemudian titik-titik. Nah, langkahnya sama, kita mencari polanya dulu. Polanya seperti apa supaya yang terbentuk. Kita lihat. 98 ke 80 itu berapa selisihnya? Selisihnya min 18 ya, sahabat semua. Kemudian 80 ke 64 itu selisihnya berapa? Selisihnya 16, min 16. 64 ke 50 itu selisihnya berapa? Selisihnya kalau nggak salah ini 64 dikurang 50 itu dapatnya 14. Nah, min 14. Nah, seperti itu. Selisihnya bedanya dari 98 dikurang 18 nya 80. 80 dikurang 16 64. Nah, di sini berapa? Kita lihat. Min 18 ke min 16 ini kan selisihnya 2 ya. 2. Plus 2. Sini juga plus 2. Otomatis juga plus 2. Plus 2. 14 ditambah dengan 2 itu 12. Min 12 ya. Maka otomatis di sini tadi 50 ditambah 12. Atau 50 dikurang 12. Nah, 50 kurang 12 itu berapa? 50 kurang 12 itu dapatnya 38. Iya. Itu. 38. 50 dikurang 12 itu dapatnya 38. Maka jawabannya 38. Gampang ya. Tetap kita cari selisihnya. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini juga agak ribet. Kita lihat. Baik, sahabat semua, kita punya 3, 7, 6, 12, 11, 17, 18, 22, kemudian titik-titik. Nah, kalau dari kita lihat secara kasat mata, ini tidak membentuk pola yang sama. Maka kita coba langsung saja. Kita coba cari lompat 1. Lompat 1 sahabat semua ya. 3 ke 6 itu berapa? Plus 3. Kemudian lompat 1 ya, berarti 6 ke 11. Kemudian 6 ke 11 ini plus berapa? Plus berapa itu? Plus 5. 6 ke 11 kan plus 5 sahabat semua ya. 6 tambah 5 11. Nah, kemudian 35. 11 ke 18 ini berapa? Plus 7 ya, plus 7. Nah, plus 7. 3, 5, 7. Nah, 18 ke sini tuh plus berapa? Nah, 3, 5, 7. Nah, ini tadi kan? Ini plus 3. Ini plus 5. 5 tambah 6, 11. Ini plus 7. Nah, otomatis setelah 7 itu bilangan berapa? Bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu 9. Ya. 3, 5, 7, 9. 18 tambah 9 itu 27. Nah, jawabannya adalah 27. Nah, gampang sekali ya, sahabat semua ya. Kita lihat bilangan selanjutnya nih. Selisihnya nih. 6 ke 12 itu plus 5. 12 ke 17 itu juga plus 5. 17 ke 22 juga plus 5. 22 di sini juga nanti plus 5. 27. Nah, membentuk pola yang sama ya, plus 5 plus 5. Maka kita dapatnya jawabannya 27. Dapatnya adalah 27. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10, soal terakhir. Kita punya 0, 3, 9, 18. Kemudian titik-titik. Berapakah bilangan selanjutnya? 0 ke 3 ini
kan plus 3. 3 ke 9 ini plus 6. 9 ke 18 ini plus 9. 3 tambah 6 itu 9. Tambah 6 tambah 3, 9. Berarti plus 12 ini. Ya. Plus 12. Plus 12. 18 plus 12 itu dapatnya 30. Maka jawabannya adalah 30. Gampang sekali sahabat semua. Iya. Demikianlah pembahasan kita pada bagian bilangan ini. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.